Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan prosesor dan cara kerjanya. Pertama, ada anggota kelompok kami, yaitu saya Billy Ahmad Bahrudin. Lalu ada yang kedua Dirga Marin Ramadan, yang ketiga Rian Rizky Rajib, yang keempat Satria Jun Mulyana, yang kelima Syevin. Selanjutnya akan saya jelaskan pengertian prosesor. Pengertian prosesor secara umum yaitu prosesor merupakan perangkat keras yang menjadi otak suatu PC, serta apabila komputer tanpa prosesor, maka komputer tidak dapat dijalankan. Prosesor sering disebut sebagai pusat pengendali ataupun otak suatu PC yang didukung oleh komponen lain. Sejarah prosesor. Pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor buat awal kalinya terbuat dari para teknisi dari industri elektronik Intel. Mikroprosesor merupakan sebuah IC yang digunakan selaku otak atau pengelola utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 serta didesain oleh Ted Hobbs, Federico Fegin, serta Stan Mazur. Secara garis besar, 1. Intel meluncurkan mikroprosesor pertama di dunia, 4-bit 4004 yang didesain oleh Federico Fegin pada tahun 1971. Intel memperkenalkan prosesor 8-bit 8080 dengan 4500 transistor yang mempunyai kinerja 10 kali pendahulunya pada tahun 1974. Intel memperkenalkan 8087 Match coprocessor pada tahun 1980. Secara garis besar, Intel memperkenalkan prosesor 16-bit 80286 dengan 134.000 transistor pada tahun 1982. Intel keluar dari bisnis RAM dinamis untuk fokus pada mikroprosesor, serta kesimpulannya ia mengeluarkan prosesor 80386, sebuah chip 32 bit dengan 275.000 transistor serta kemampuan menjalankan bermacam-macam program sekaligus pada tahun 1985. Intel memperkenalkan prosesor Intel Celeron pada tahun 1998. AMD mendemonstrasikan kali 862 core prosesor chip pada tahun 2004. Intel menjual prosesor 2 core pertamanya pada tahun 2005. Secara garis besar, Intel memperkenalkan prosesor Core Duo pada tahun 2006. Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Quad pada tahun 2007. Tahap perkembangan dan fungsi prosesor. Yang pertama ada mikroprosesor 4004 pada tahun 1971. Yang kedua mikroprosesor 8008 pada tahun 1972. Yang ketiga mikroprosesor 8080 pada tahun 1974. Yang keempat generasi pertama prosesor 8088 serta 8086. Yang kelima generasi kedua prosesor 80286. Yang keenam, generasi ketiga prosesor 80386DX serta 80386SX. Yang ketujuh, ada generasi keempat 80486DX, 80486SX, Cyrix 486SLC, serta IBM 48SLC2. Yang kedelapan, generasi kelima, Cyrix 8X86, AMD K5, Pentium MMX, IDT WinChip, AMD K6 Cyrix 6X86MX, serta AMD K6-2. Yang kesembilan, generasi ke-6, Pentium 2, Intel Celeron A, Mendocino, Intel Celeron VGA, Socket 370, Xeon, AMD K6-3, serta Katmai. Ke-10 generasi ke-7 AMD K7 Athlon, 11 generasi ke-8 prosesor Intel Core Duo,
Quadro Xe, AMD Athlon 64, serta Pentium 4 Prescott. 12. Generasi ke-9 prosesor Intel Core i3, prosesor Intel Core i5, Intel Core i7. Ini ada fungsi prosesor beserta bagiannya terdiri dari 3 bagian utama, ialah 1. Control unit atau CPU. Seluruh peralatan pada sistem komputer dikendalikan serta diatur oleh bagian ini. Perpindahan data dari memori utama dieksekusi di bagian CPU ini. Untuk setelah itu dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Habis itu layar monitor akan menunjukkan hasil outputnya maupun harddisknya akan menyimpan data hasil olahan tersebut. Yang kedua, Arithmetic and Logical Unit atau ALU. Perhitungan matematika atau aritmatika. Semuanya dilakukan pada bagian ALU ini tanpa terkecuali. Tidak hanya itu, apabila program aplikasi yang sedang kita pakai mengalami permasalahan, hingga akan ada informasi peringatan kesalahan atau error warning yang terlihat di monitor. Yang kesemuanya itu dilakukan di bagian ALU ini. Intinya, bagian ALU ini adalah bagian logika atau pengambil keputusan. Yang terakhir atau yang ketiga, registry atau register. Register ialah tempat ngantri data-data yang akan diproses saat sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Meski bagian ini ialah media penyimpanan kecil tetapi mempunyai kecepatan akses tinggi. Jenis-jenis prosesor. Yang pertama, Intel merupakan sebuah proses mikrobuatan dari Intel Corporation yang sering digunakan pada CPU di banyak komputer pribadi. Pada perkembangannya, produsen Intel mengeluarkan banyak versi yang ialah perbaikan dari versi yang terdahulu. Keunggulan Intel lebih tahan lama atau tidak cepat panas. Intel lebih baik digunakan untuk mendukung proses kerja semacam Office, bukan untuk game. Yang kedua, AMD merupakan suatu mikroprosesor terbesar kedua di dunia setelah Intel Corporation. AMD sebagai pesaing utama Intel dalam perkembangan prosesor dalam dunia internasional. Keunggulan AMD dibanding prosesor lain, yang pertama, Hyper Transport teknologi pengandaan bus pada jalur sistem sehingga data yang diantar lebih banyak sebab lalu lintasnya lebih cepat. Yang kedua, Instant Virus Protection atau EVP, teknologi yang memperolehkan prosesor untuk mengidentifikasi virus serta sejenisnya, sehingga komputer lebih terproteksi dan lebih aman. Yang ketiga, AMD 64 teknologi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi yang berbasis 64 bit. Yang ketiga, Cyrix merupakan suatu mikroprosesor yang didirikan pada tahun 1988 di Richardson, Texas selaku pemasok spesialis performa tinggi matematika core prosesor untuk 286 serta 386 mikroprosesor. Yakni cara kerja prosesor. Cara kerja prosesor ini merupakan mekanisme atau kumpulan instruksi mesin yang memberitahu prosesor apa saja yang harus dilakukan. Berdasarkan instruksi itu, prosesor melaksanakan 3 hal dasar, antara lain, pertama, menggunakan ALU, Arithmetic Logic Unit, ialah untuk mengaplikasikan operasi matematis seperti pengurangan, penambahan, perkalian, juga pembagian. Mikroprosesor modern memiliki floating point unit yang tepat untuk melakukan operasi-operasi yang sangat kompleks pada angka yang cukup besar. Kedua, memindahkan data dari satu posisi memori ke posisi yang lain. Dan terakhir, yang ketiga, mengambil keputusan dan melompat ke instruksi lain sesuai keputusan tersebut. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sederhananya, cara kerja prosesor intinya yakni menerima umpan maupun perintah masuk input baik dari mouse, keyboard, ataupun alat penginput data yang lainnya yang terhubung. Kemudian setelah itu menerjemahkan atau memproses data-data perintah tersebut untuk kemudian menghasilkan atau meneruskan outputnya atau keluarannya ke hardware maupun aplikasi yang terkait. Demikian, terima kasih.